lepas HP seperti ini. Ini yang baru-baru lepas HP. Oh, yang kecil-kecil juga sudah terbiasa makan kayak gini Mas ya? Sudah bisa gemuk-gemuk, gemoy-gemoy Mas. Iya, gemoy-gemoy kayak gini. Karena betinanya sudah pilihan Mas. Jantannya juga pilihan. Ini bukan buat dipotong Mas, nantinya ini untuk bahan menaikkan genetik yang lebih bagus Mas. Pasti domba-dombanya nggak bisa keluar susu Mas. Karena yang dibeli buat penggemukan. Terus domba atau emang yang dari awal diprogram untuk penggemukan atau fattening itu kan dibuat bahan nggak bisa Mas. Ya teman-teman, kita sudah berada di Pancajaya Farm kembali. Kali ini kita akan mencoba untuk membahas tentang pakannya. Ini serat kasarnya menggunakan jerami jagung kering, kebun jagung. Nah ini langsung saja dengan Mas Imam ya Mas. Ya. Selamat sore Mas. Ya, selamat sore Mas. Ya, kembali. Ini bahan-bahan pakan di kandang kita untuk bahan breeding. Kita untuk menekan biaya pakan. Biar biar kita meminimkan bahan harga apa biaya pakan kita menggunakan kebun jagung ini Mas. Kebun jagung kering ini kita selip buat serat dan protein Mas. Ini masih ada, ini biasanya limbah-limbah yang ada di sawah-sawah, di lahan tetangga-tetangga kita bisa manfaatkan. Ini kan kebun ini sudah cukup umurnya sudah mencukupi, dan pada waktu belum saya dipanen ini tetangga ini yang bapak ditanami lombok Mas. Jadi ini kan cuma dikasih aja Mas. Oh gratis Mas jadi ya? Gratis ya, gratis. Nanti kita selip, kita buat untuk penambahan serat pakannya Mas untuk domba-domba kita. Nah artinya kita selip lembut, kita campur dengan pakan ini. Kita menggunakan jungle, kan kangkung mahal Mas, kita menggunakan itu Mas, lembut seperti ini akhirnya kita campur dengan konsentrat Mas, artinya untuk menekan biaya pakan. Kalau kita gratis, pakan untuk per kilonya bisa mencapai 1.400 Mas untuk per kilonya Mas. 1.400 ya? Iya Mas. Ini berapa persen ngasihnya Mas kurang lebih untuk yang kebun jagung? Ngasihnya sama kebun jagung ini, saya kasih itu 40% Mas. 40% ya? Iya, 40%. Yang lain untuk konsentratnya adukan sendiri Mas? Atau beli jadi? Kadang kita aduk sendiri, kadang kita beli jadi. Untuk teman-teman yang belum bisa ngaduk sendiri karena bahannya baku itu harus membeli dengan partai besar, bukan partai kecil. Tapi kalau partai kecil itu terlalu mahal Mas. Mendingan kita dicetak jadi aja Mas. Dan kalau untuk breeding kita beli konsentrat jadi untuk emang pakan konsentrat untuk breeding Mas, bukan pakan untuk fattening Mas. Jadi untuk ininya konsentrat breeding ya, konsentrat breeding. Jadinya kayak gini tadi pakannya Mas ya Imam ya. Nah ini hasilnya domba-domba betinanya yang kita kasih makan konsentrat campur limbah-limbah yang ada di kita. Dan ini kita juga giling jungle jagung ini Mas. Nah ini jungle jagung Mas. Jadi ini jungle jagungnya ini juga dikasih sebagai ini ya tambahan untuk pakan dicampurkan. Baik pakan Mas ini ya. Kita nggak usah perlu ngaret Mas. Kita utamakan limbah-limbah yang ada di lingkungan kita pada waktu kita libur ya Mas ya. Kita libur. Kok ada tetangga kok panen jagung Mas, kita ke sana, kita kasih rokok aja, kita ganti rokok itu, limbah-limbahnya kita selip lembut Mas. Lembut gini, harus nggak ada mata jagung. Dan ini tanpa difermentasi sudah bagus kayak gini Mas ya? Kayak gini ya, tanpa difermentasi Mas, ini untuk pakan jungle-nya Mas. Oh jadi dioplos jadi satu dari tebon jagungnya kering tadi, terus jungle ini ditambah konsentrat gitu Mas ya? Ya, kita selip lembut kayak gini Mas. Nah, ini jungle jagung Mas, lembut putih. Iya. Jadi seperti ini. Kita menggunakan limbah Mas. Kalau kita semua beli semua, menang ketemu Mas ya. Kita menekan biaya pakan juga. Nah, tapi kita nggak ngawur Mas. Nggak ngawur. Ini cuma untuk penambahan saja Mas. Nah, maksimal berapa persen Mas yang ini? Kalau ini kita bisa ngasihkan di angka 20% Mas ini. 20% bisa Mas yang ini ya? Bisa. Jadi 40%-nya tadi yang
jagung seperti serat kasar ini 20%, jadi 60% Mas ya. Sisanya yang konsentratnya. Ya, yang 60% konsentratnya mah kita beli aja, tapi konsentrat untuk rangsuman breeding, bukan rangsuman fattening Mas. Bukan rangsuman fattening. Iya. Yang 40% tadi full ini Mas ya, full konsentrat atau ada tambahan yang lain selain dari jungle jagung dan juga tebon jagungnya? Ya, ada tambahan, kita tambahkan premix Mas. Premix. Nah, ini untuk hasil anakannya seperti apa Mas ini? Ini yang di sini ya. Ya, ini di sini ini. Nah, nanti anakannya seperti ini. Ini satu, yang itu yang baru lepas sapi seperti ini. Ini yang baru-baru lepas sapi. Oh, yang kecil-kecil juga sudah terbiasa makan kayak gini Mas ya? Sudah bisa langsung makan lahap ini Mas. Nah, ini teman-teman kayak gini contoh-contohnya. Nah. Imut-imut ini Mas. Nggih, imut-imut. Ini sudah lepas sapi, pada lepas sapi Mas? Iya, lepas sapi. Nanti yang betina belum kita jual, yang jantan kita jual Mas. Oh, tapi ini anu Mas, masih nyusu ini yang di sini ini? Ya, ada yang nyusu, cuma ada induk satu, yang lain sudah kita apa? Sudah kita dilepas sapi. Lepas sapi. Lah ini anak-anaknya. Ya. Wah, gemuk-gemuk. Gemoy-gemoy Mas. Iya, gemoy-gemoy kayak gini. Gemoy karena betinanya sudah pilihan Mas. Jantannya juga pilihan. Ini bukan buat dipotong Mas, nantinya ini untuk bahan menaikkan genetik yang lebih bagus Mas. Bahan breeding gitu Mas ya. Nanti kalau sudah kita silang dengan lokal itu arahnya untuk arah potong Mas. Untuk pemberian pakannya sendiri yang keringan seperti ini sehari berapa kali Mas Imam? Untuk cepe ya, kita menggunakan pakan yang agak bergizi Mas. Oh, beda lagi Mas ya? Beda lagi. Ini pakan cempenya, gitu Mas. Kita campur susu sekim Mas. Dikasih tambah susu sekim gitu. Kita tambahkan susu sekim Mas. Banyak Mas ngasihnya susu sekimnya? Ya, kita kasih aja per kilonya 1 sendok Mas. Oh, per kilo 1 sendok. Per kilonya 1 sendok Mas. Kita makan biar pertumbuhannya cepat gede Mas. Susu sekimnya khusus untuk domba Mas Imam ya? Iya. Kita cari yang murah-murah aja Mas. Kayak gini ya. Dan mungkin nanti di bahan-bahan yang lain tadi konsentratnya 40% itu yang serat kasarnya antara tebon jagung dan juga jungle, 60% itu sudah bisa menekan biaya Mas ya? Iya, menekan biaya Mas. Kalau misalkan saran Mas, saran beli konsentratnya bagi pemula yang kesusahan cari pakan, untuk pakannya mahal kan kalau ecer Mas ya? Itu disarankan di kandungan PK dan harga berapa konsentratnya per kilonya? Ya, ini kalau untuk PK kita pilih-pilih konsentrat yang ada sudah dibuat para pabrik pakan di Indonesia. Kita menggunakan dengan PK yang agak tinggi aja Mas. Kita beli pakan dengan PK 14 Mas. 14-an kurang lebih. 18 Mas. Tapi tinggal kita campur dengan serat-serat yang harganya itu gratisan Mas. Kita menggunakan limbah-limbah dari persawahan dan lahan-lahan pertanian Mas. Jadi seperti itu ya. Agak mahal nggak apa-apa konsentratnya, masalahnya ini mengandalkan daripada untuk limbah pakannya Mas ya. Mungkin biayanya biaya tenaga. Solusi ternak tanpa ngarit Mas. Solusi ternak tanpa ngarit Mas. Kalau ngarit terus Mas, repot ini Mas. Nggak bisa healing Mas. Mau healing ngarit dulu, Jadi sekalian pada waktu kita hari Minggu, kita cari limbah-limbah yang ada di lingkungan kita manfaatkan untuk penambahan bahan pakan Mas. Ya, dan juga ada hasilnya, domba-dombanya memang ginuk-ginuk untuk hasil breedingannya. Nah, ini teman-teman bisa dilihat juga hasil breedingnya Mas Imam dari Pancajaya Farm. Seperti ini. Untuk yang cempe-cempenya tambahannya sekim Mas ya? Iya, namanya sekim. Nah, ini untuk domba menyusui dan domba hamil-hamil semua pakan sama Mas Imam? Nah, kalau domba hamil beda. Kita pakan emang langsungan konsentrat yang arahnya untuk mengandung sumber susu Mas. Jadi memang yang untuk pakan-pakan yang proteinnya, karbohidratnya dan vitamin multivitaminnya itu yang untuk arah susu Mas, biar susunya itu gede. Jadi bisa menyusui juga. Kita tambahi premix juga ada. Premix yang mengandung dan bisa memproses pembesaran atau memproduksi susu yang besar Mas. Jadi ini Mas ya, beda saat domba
melahirkan bunting dan lain sebagainya, cempik itu pakannya dibedakan ya. Seperti ini contohnya untuk ambingnya, susunya gede-gede Mas Imam ya. Iya, gede-gede. Berarti konsentratnya juga konsentrat perah gitu Mas ya? Iya, konsentrat perah ya, perah. Biar ketemu susu yang besar-besar Mas. Itu hasil yang besar-besar. Kadang teman-teman itu salah asumsi Mas. Yang dibeli konsentrat untuk penggemukan dikasihkan domba untuk breeding Mas. Ya pasti domba-dombanya nggak bisa keluar susu Mas. Karena yang dibeli buat penggemukan. Terus domba atau emang yang dari awal diprogram untuk penggemukan atau fattening itu kan dibuat bahan nggak bisa Mas. Dibuat bahan breeding ya? Nggak bisa. Karena apa nggak bisa? Karena nggak bisa itu karena dia banyak lemak. Terus walaupun dia itu bunting, beranak, pasti anaknya bermasalah Mas. Bermasalah karena dari pola pakannya dari awal. Dari awal memang disetting untuk penggemukan, disembelih ya. Itu kawan-kawan kadang salah memilih bahan Mas. Dan untuk domba-domba sebenarnya Mas, domba-domba kalau untuk domba untuk fattening atau untuk dipotong itu timbang Mas. Harganya timbang. Harga timbang ya. Tapi kalau domba untuk breeding itu kalau ditimbang belum ketemu Mas. Karena apa? Kita tidak mengacu untuk ke arah ke bobot Mas. Kita tidak mengejar bobot Mas. Tapi kita menyediakan domba-domba betina yang untuk breeding itu domba yang bisa mengeluarkan susu gede, genetik yang bagus untuk bahan breeding pengembangan aja Mas. Jadi jangan salah tafsir Mas ya. Jadi kalau buat fattening ya fattening, yang breeding bukan breeding gitu. Dan rata-rata di kandang saya yang bahan breeding kita jual dengan spek jogrok Mas. Jogrok Mas ya. Tapi kalau yang mau potong kita untuk potongan kita jual dengan harga 57.000 per kilonya Mas untuk potong Mas. Untuk yang potongnya. Siap potong bobot antara 25 sampai bobot 30 kilo. Itu yang siap potong Mas Imam ya. Itu bahannya kita jual di angka 55 sampai harga 59. Perbedaannya apa? 55 sama 59. Kalau 55 itu barang yang agak tua-tua, kalau 59 itu yang muda-muda. Yang muda-muda untuk fatteningnya Mas Imam ya. Dan juga pakannya ada, ini kita sepil sedikit ya Mas ya, meskipun di video satunya sudah ada tadi untuk bahan fatteningnya. Seperti ini bahan Mas ya? Ya bahan. Kurang lebih seperti ini. Tadi yang belum sempat menyaksikan video satunya teman-teman. Nah ini kurang lebih seperti ini bahan-bahannya fatteningnya. Yang ini harga 55, yang ini yang itu yang belum dicukur itu harga 59. Ya siap Mas Imam. Terima kasih banyak Mas Imam. Ini yang sedikit ini semoga bisa bermanfaat, tambah sukses, tambah jaya sesuai namanya Panca Jaya Farm. Amin. Siap. Dan yang baru ketemu channel ini silahkan di subscribe karena subscribe itu menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.